dimulai dengan tahun ini, menciptakan kecemerlangan di tahun lalu. Naga membumbung tinggi di era yang makmur, membuka cetak biru agung di musim semi yang baru. Paman, aku berharap Paman beruntung di tahun naga. Bagus, bagus. Naik. Chun Tian Jiao ayah Yuan Bao. Sungguh rekan setim yang tidak berguna. Ayah, aku sangat sibuk. Tidak bisakah ayah datang dan membantuku? Yuan Bao. Apakah kamu masih ingat semboyan leluhur keluarga Chu tua kita? Kerjakan urusanmu sendiri. Bergegas melakukan urusan ayah. Tepat sekali. Itu sebabnya. Jika kamu punya urusan jangan ganggu aku. Jika kamu tidak punya urusan jangan ganggu aku juga. Cari tahu cara menyelesaikannya sendiri. Sudah berapa lama kau tidak menyikat gigi? Kau bau. Beraninya kamu berbicara kepada bos saya seperti itu. Kalian ini siapa? Berani bicara pada bintang keberuntungan kecil begitu. Tepat sekali. Kami adalah... Futau Negara. Siapa lagi? Aku tidak peduli apakah kau Futau Negara. Song Qingqi Direktur Grup Song. Anak kecil, kamu tidak perlu ikut campur. Aku akan melindungimu. Mengapa aku merasa sangat akrab dengannya? Mungkinkah transformasi ini yang kesatuan kekacauan purba? Derivasi suci 3 kekuatan. Langit, bumi, manusia. Ibu, Tidak. Aku tidak. Yuan Bao mengenali seorang mama lagi hari ini. Yuan Bao. Keahlianmu dalam mengenali ibu ini sudah meningkat. Yang ini kali ini, dibandingkan dengan beberapa yang bulan lalu, jauh lebih cantik. ayah, dia benar-benar ibu. Apa kamu pikir aku akan percaya itu? Tapi sekali lagi, ibu tiri ini juga bisa menjadi ibu. Cukup. Beraninya kamu memperlakukan Futau Negara saya dengan penghinaan seperti itu. Hari ini saya harus memberi kalian pelajaran agar tahu. Kasar. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Serang. Kenapa harus aku? Lagi pula itu bukan urusanku. Ayah Bau, bermalas-malasan lagi. Jika aku harus pergi, aku akan pergi. Kaligrafi yang mahir, suara kapak dan bayangan lilin. Tukar. Bermain trik. Bos? Bos? Kamu memotong orang. Kenapa kamu gagap? Kamu juga mengalaminya. Bos, selamatkan saya. Kamu harus menurunkan saya dulu. Tidak mungkin. Singkirkan ular itu dulu. Kejar. Apa yang mereka lakukan? Ibu, Yuan Bao baru saja menggunakan trik kecil dan menakuti musuh hingga kabur. Bukankah itu mengesankan? Mengesankan. Mengesankan. Song Qingqi. Hei Song Qingqi. Song Mingying saudara tiri Song Qingqi dari pihak ayah. Grup berada dalam bahaya besar. Dan kamu masih sempat berada di sini. Dengan kekasih gelapmu. Bermesraan. Dia benar-benar mengatakan, aku adalah kekasih gelapmu. Paman jahat. Siapa yang kau marahi? Gadis kecil. Apa kamu pantas memanggilku paman? Yuan Bao, dia memarahimu. Jika itu aku tidak bisa mentoleransi ini. Paman jahat. Itu karena menghina Yuan Bao. Kamu berani menyentuhku. Paman jahat. Kau menyerah atau tidak? Aku menyerah. Aku adalah ketua grup Song. Aku akan lihat siapa yang berani bergerak. Direktur Grup Song. Song Qingqi. Kamu mungkin belum tahu. Ayah karena masalah bahan baku grup sudah menjanjikanmu dalam pernikahan dengan Tuan Mudalu. Kamu sebentar lagi tidak akan lagi menjadi direktur grup. Serang.
Paman jahat. The film Kau was bahkan ingin mencuri translated ibuku. and Yuan narrated Bao by akan M memberitahumu hari Media. ini. Mengapa buna-buna begitu merah? Selesai. Seseorang sedang dalam masalah sekarang. Masih tertawa. Begitu banyak pengawal. Maju dan bantu. Bantuan. Apakah dia butuh bantuanku? Siapa yang kamu remehkan? Baru saja, kamu melihatnya kan? Betapa kuatnya dia. Tapi, Jangan khawatir ibu. Beberapa ikan teri kecil ini, Yuan Bao si pembuat onar kecil, bisa mengatasinya dengan mudah. Masih berpura-pura sekarang. Tuan patroli siang, dengarkan perintahku. Din, Mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Pergi. Song, Tuan Muda Song, saya tidak bisa bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? berbalik. Ikuti instruksiku. Serang. Sangat menyenangkan. Giliran kalian sudah. Serang. Sihir iblis. Adalah sihir iblis. Mencoba melarikan diri. Tangkap dia. Lepaskan. Ini aku. Lepaskan aku. Paman jahat. Aku akan memberimu hadiah. Yuan Bao benar-benar jenius menggambar kecil. Apa yang kau lakukan pada wajahku? Apa yang kau lakukan padaku? Tidak banyak. Yuan Bao baru saja melihat. Cuaca terlalu dingin. Ditambahkan secara khusus untukmu. Hanya sepotong pakaian. Atasan kura-kura. Serbu. Sangat menyenangkan. Cepat dan percepat paman jahat itu. Tuan Muda Song. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Aku pasti akan melakukannya. Apa? Masih mau satu lagi? Kura-kura di wajahmu. Pergi. The film was translated and narrated by M Media. apakah kamu benar-benar kekurangan uang? Membiarkan anak sekecil Yuan Bao keluar dan mendirikan warung. Tidak ada pilihan. Yuan Bao anak ini. Aku urus semua untuknya dari makan sampai tidur. Membesarkannya sebesar ini. Tidak. Hei, Ayah Bao. Apa maksudmu urus semua dari makan tidur sampai membesarkan anak sendirian? Mari kita menikah. Nona Song. Saya bukan orang yang sembarangan. Tuan Chu, Anda salah paham. Ayahku ingin menjodohkanku dengan Tuan Muda Lu. Maksudku adalah, mari kita menikah pura-pura. Nikah palsu. Tuan Muda Lu itu sama sekali tidak terdengar seperti orang baik. Jika Anda tidak bersedia, aku sama sekali tidak akan. Maksud saya adalah, harganya perlu dinaikkan. Pikirkanlah. Jika kita menikah, Anda tidak hanya bisa mendapatkan perisai sempurna yang cakap dan banyak akal. Anda juga bisa. Dan itu sudah termasuk bayi lucu menggemaskan. Langsung mengalami masa keibuan tanpa rasa sakit. Betapa hebatnya itu. 5 juta setahun, kurang dari 1 tahun. Dihitung sebagai 1 tahun. 5. 5 juta. Nona Song, jangan khawatir. Terlepas dari Tuan Muda Lu atau Tuan Muda Wang. Tentu saja, beres dalam hitungan menit. Ayah ini tidak ada harapan. Bahkan menghasilkan uang dari ibu. Ini 1 juta. Sisanya dibayar setiap 3 bulan. Tidak masalah. Itu, Nona Song. Kalau begitu, kapan kita akan mendaftarkan pernikahan? Itu, Direktur Song. Perisai ini, apakah ini termasuk makan dan akomodasi?
dan tunjangan seperti 5 asuransi sosial dan 1 dana perumahan. Karena kita sudah menikah, aku tentu saja menyediakan makanan dan akomodasi. Dan, jika Anda bekerja dengan baik, aku akan memberimu tidak kurang dari 1 juta sebagai bonus. 1 juta. Wanita kaya ini. Saya pasti akan tetap bersamanya. Itu. Direktur Song jangan khawatir. Bonus ini, saya pasti akan mendapatkannya. Ada apa? Direktur Song, ketua dan yang lainnya ada di sini. Ibu, lihat bagaimana dia memutar jariku. Membengkokkannya. Sun Hongmei ibu dari Song Mingjing. Kau harus membelaku. Cukup. Cepat suruh ibu mulap wajahmu. Bersih. Betapa tidak pantas. Cingci terlalu kejam. Song Suilin kepala keluarga Song. Sudah cukup buruk jari Mingjing. Dia mematahkan. Lihat kura-kura di wajahnya. Lihat apa yang dia gambar. Aku bahkan tidak tahu. Itu tidak bisa dihapus sama sekali. Tidak bisa dihapus. Mingjing kita, bagaimanapun juga adalah adik laki-lakinya sendiri. Ibu, Aku jelas tidak punya adik laki-laki seperti itu. Paman jahat. Kura-kura di wajahmu terlihat sangat bagus. Anak, The film Song was Kinci, kamu terlalu translated kurang ajar. and narrated apakah aku by bersikap M. kurang Meedy. ajar? Dia menghina putriku, tepat di depanku. Dan dia tidak lancang. kamu bilang dia putrimu. Bukankah dia bersamaku? Diam. Ayah, di mana anakku? Anakku. Ayah. Dia adalah cucu kandungmu. Bagaimana bisa kau? Diam. Bukankah kamu sudah cukup membuat malu? Ayah. Ayah. Tian Jiao dan aku sudah menikah. Yuan Bao. Tentu saja putriku. Ayah mulai berpura-pura lagi. Benar sekali. Saya adalah suami Kingci saat ini. Akta nikah. Lihat. Saya sekarang sah secara hukum di posisi ini. Song Kinci, benda apa ini? Kamu menikah dengannya. Kamu menyinggung tuanmu Dalu. Bagaimana dengan masalah bahan baku grup? Benar Kingci. Meskipun kau tidak ingin menikahi Tuan Muda Lu, tapi kau tidak bisa seenaknya saja menikahi seseorang dan bahkan membawa beban. Tidak. Apa maksudmu dengan itu? Ya, Yuan Bo tahu astronomi dan geografi. Apalagi juga tahu menggambar seekor kura-kura. Kamu cepat ceraikan dia. Kalau tidak, Diam. Kamu hanya mencoba menggunakanku sebagai hadiah untuk menjilat Tuan Muda Lu. Jangan pernah memikirkannya. kamu percaya saya sekarang bisa memecatmu sebagai direktur? Meskipun Anda adalah ketua, aku belum melakukan kesalahan besar apapun. Atas dasar, apa Anda bisa memecatku? Kau menikahi orang seperti itu sebagai suamimu. Tuan Muda Lu tentu saja tidak akan membantu keluarga kita. Ketika saatnya tiba masalah bahan baku, bagaimana akan diselesaikan? Beraninya kau mengatakan itu? Bukankah ini tanggung jawab besar? Selama aku memenangkan konvensi pemotongan batu, masalah bahan mentah tentu saja akan teratasi dengan mudah. Song Kinci, apa yang kau ketahui tentang perjudian? Konvensi pemotongan batu benarkah? Mengapa kau tidak berdoa kepada langit agar menjatuhkan bahan baku? Cukup, aku memberitahumu. Jika bukan karenamu, Apel, cukup. Sekarang bukan saatnya menyalahkan. Saya hanya bertanya padamu. Bagaimana jika kamu tidak bisa menang? jika aku tidak bisa menang, maka aku akan mengundurkan diri secara sukarela dan meninggalkan grup. Bagus, itu kesepakatan. Alat-alat batu kara. Hati-hati, Jadi dari 1 juta hingga 5 juta. Satu batu pecah saja harganya jutaan. Kalian orang kaya. Apakah kalian gila karena terlalu banyak uang? dunia ramai. Semua demi keuntungan. Dunia tergesa-gesa. Semua demi laba. Sepotong batu mentah ini, jika bisa dipotong untuk memperlihatkan giok, dan kemudian dijadikan perhiasan, harganya tentu saja akan meningkat ratusan atau ribuan kali lipat. Itulah mengapa semua orang berbondong-bondong mendatanginya. Yuan Bao, bukankah kita baru saja makan? Ada apa denganmu? Ibu, aku beri pelajaran preman kemarin. Aku menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual. Aku menghabiskan banyak energi.
Jadi aku lapar lagi. Sekarang, Anda tahu betapa sulitnya bagi saya untuk membesarkannya kan? Tidak apa-apa Yuan Bao. Lihat ke sana. Itu adalah area makan gratis. Apapun yang ingin kamu makan, katakan saja langsung pada pelayan. Ayahmu dan aku akan pergi melihat batu mentah dulu. Kami akan kembali menjemputmu nanti. Baiklah. Tunggu sebentar. Itu, Nona Song. Saya juga tidak tahu cara menilai batu mentah. Bagaimana kalau saya dan Yuan Bao yang pergi? Ayo pergi. Berhenti. Jangan pernah berpikir untuk bermalas-malasan. Mengapa suruh saya kerja kasar? Saya juga sangat ingin makan sesuatu yang enak. Apa yang kamu keluhkan? Apakah kita bisa menyelesaikan? Sepenuhnya bergantung pada Trisis Batu Mentah Group, konvensi pemotongan batu ini, dan apakah kita bisa menang? Jika kamu tidak pergi, aku akan memotong gajimu. Itu. Pergi. The film was translated and narrated by M Media. Kemarilah. Tunggu. Nah, aku tahu kau ada di sini. Aku ingin melihatmu hari ini. Kemana kau bisa lari? Lu Wei tuan muda keluarga lu. Tuan muda Lu. Dia adalah Song Qingci, anak yang kamu bawa pulang. Benar. Itu dia. Itu kamu? Paman jahat. Kamu memakai topan. Apakah karena kamu terlalu malu untuk menghadapi siapapun? Aku ingin lihat. Berapa lama kau bisa sombong? Paman jahat, apa yang kamu lakukan? Percaya atau tidak, aku akan menggambar seekor kura-kura di wajahmu lagi. Kenapa kamu bertingkah seperti anak nakal yang tidak berguna? Seorang gadis kecil nakal. Membuatmu sangat ketakutan. Tidak, Tuan muda Lu, dengarkan aku. Dia tahu sihir. Batu kasar ini sangat mahal. Bisakah ini dijual? Kualitas batu mentah di kompetisi pemotongan batu secara inyaran bagus. Ditambah lagi, selama kamu memenangkan kompetisi pemotongan batu, kamu bisa mendapatkannya dengan harga murah. Menggunakan batu mentah sebagai daya tarik, tentu saja pasokan tidak dapat memenuhi permintaan. Pilih satu dan coba keberuntunganmu. Tidak. Tidak. Saya tidak bodoh. Aku yang bayar. Mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Aku. Saya mau yang paling besar ini. Kartu. Saya tahu itu. Gadis kecil ini. Dia tidak bisa menyebabkan bencana. Berhenti. Berhenti. Yuan Bao. Song Mingjing, lepaskan Yuan Bao. Song Qingci, berhenti berpura-pura. Karena Tuan muda Lu ada di sini hari ini. Apa yang bisa kalian berdua lakukan padaku? Song Qingci, kamu benar-benar berani membawa pezina ini. Kamu harus tahu konsekuensi dari ini. Saya tidak peduli siapa Anda. Tuan muda Lu, Tuan muda Hai. Cepat lepaskan Yuan Bao. Kalau tidak, Anda tanggung jawab konsekuensinya. The film was Paman jahat, translated kamu tamat. and narrated by M Ayahku marah. Media. Aku sarankan kamu melepaskanku dengan cepat. Mungkin aku masih bisa membicarakan hal baik untukmu. Aku biarkan mereka pukulmu sampai setengah mati. Saya beritahu kamu. Nah, apakah kamu benar-benar berpikir ayahmu akan datang untuk menyelamatkanmu? Sejujurnya, sebentar lagi saya akan memukulinya sampai dia berlutut di tanah, menyanyikan konkur untuk saya. Naik, patahkan kakinya. Apa yang kamu lakukan? Saya sarankan kamu berhati-hati. Kalau tidak, Ditekan. Iknya mengkhawatirkan. Ayah hebat. Tentu saja. Jadi Anda yang ingin mematahkan kaki saya dan membuat saya menyanyikan konkorkan. apa yang akan kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Menggertak putri saya. Menurut Anda apa yang akan saya lakukan? Beraninya kamu memperlakukan saya seperti ini. Masih menantang. Tunggu. Tian Jiao, kita di sini untuk memotong batu. Jangan membuat masalah lagi.
Saya tahu itu. Saya beritahu kamu. Apakah saya menyuruh Anda bangun? Jika kamu punya nyali, bunuh saya. Saya adalah warga negara yang taat hukum. Bagaimana mungkin saya membunuh seseorang? Tapi, Anda baru saja menyebutkan menyanyikan concours. Saya sebenarnya agak ingin mendengarnya. Mengapa Anda tidak menyanyikannya untuk saya? Mimpi saja. Song Qingqi, kau membiarkan dia menindas Tuan Muda Lu seperti ini. Tidakkah kau takut keluarga kita akan menderita pembalasan? Anda bicara seolah-olah saya tidak menghinanya. Dia bisa menyelamatkan keluarga Song. Jika Anda tidak menyanyi, saya akan membuat Anda dan dia mengumpul bersama. Aku, Tuan Muda Lu. Orang bijak menghindari kerugian langsung. Selama Bukit Hijau tetap ada, masih ada kayu untuk dibakar. Aku memberitahumu. Mengenai masalah ini kupikir, kita sebaiknya pergi saja. Lepaskan tanganmu dari saya. The film was translated Baiklah. and narrated by M. Kamu tunggu Media. saja, nak. Jika kamu ingin saya bernyanyi, saya akan bernyanyi. Hanya persis seperti ini. Ditaklukkan olehmu. Itu tidak benar. Bukan begitu cara kau menyanyikannya. Dengar, biar aku mulai nadanya untukmu. Persis seperti ini ditaklukkan olehmu. Kau harus menyanyikannya seperti ini. Paman jahat. Kamu bernyanyi dengan sangat baik. Jadi pergilah bernyanyi bersamanya. Aku akan bernyanyi. Baiklah. Persis seperti ini ditaklukkan olehmu. Aku. Cukup. Anda menyanyi dengan baik. Enya. Baiklah, nak. Kamu kejam. Kamu tunggu saja. Dan kamu Song Qingqi. Kamu akan datang memohon kepada saya. Ayo pergi. Apakah dia sangat pandai memotong batu? Dia tidak bisa memotong batu. Tapi konon katanya, dia punya seorang ahli pemotong batu. Bernama Zhao Wuiji. Yang mengklaim selama 30 tahun. Dia tidak pernah salah menilai batu. Dia dan aku sudah menjadi saingan. Jadi, bahkan jika kita tidak melakukan kejahatan, tidak ada yang akan berubah. Berhenti makan. Yuan Bao, bukankah Anda menyombongkan diri bahwa Anda sangat cakap? Apakah Anda punya solusi? Makanlah lebih pelan. Dia hanyalah seorang anak kecil. Solusi apa yang mungkin dia miliki? Ibu, kamu meremehkanku. Meskipun aku tidak tahu cara memotong batu. Tapi aku akan memanggil bantuan. Kalian pergi tunggu aku di area batu mentah dulu. Baiklah, jangan khawatir. Yuan Bao tidak seperti anak-anak biasa lainnya, dia berbeda. Tunggu saja dan lihat. Ayo pergi. Yuan Bao. Segala macam misteri. Roll bumi di tempat ini. Cepatlah wujudkan dirimu. Demi urgensi dekret. Siapa yang sembarangan membuang barang? Apakah kau tidak punya moral publik? Ini aku. Nyonya Mu. Mengapa itu kau? Di sini bersamaku. Tidak ada lagi persembahan yang tersisa. Persembahan yang terakhir kali itu. Bukankah sudah kuberikan semuanya padamu? Siapa yang mau memakan persembahanmu? Rasanya mengerikan. Jika rasanya tidak enak, aku tidak melihatmu meninggalkan sisa. Apa katamu? Tidak. Saya hanya ingin The film bertanya. was Nyonya translated kecil, and apa perintahmu? narrated by M. Media. Begitu baru benar. Orang tua. Ibuku akan memotong batu melawan seseorang. Jadi aku perlu meminjam kekuatan supernaturalmu. Kita harus menang. Kita tidak boleh kalah. Mengerti. Bukankah itu hanya memotong batu? Serahkan padaku. Jika kita kalah, saya bawa kepala saya menemuimu. Namun, metode tiruanmu akan memiliki balasan karma. Balasan karma. Tepat sekali. Bisakah itu dipindahkan? Itu bisa terjadi. Tapi, itu harus dipindahkan ke orang lain selain Prapal. Kalau begitu, pindahkan semuanya ke kepala ayahku. Beijingnya sangat kuat. Dia pasti bisa menanganinya. Kalau begitu sudah beres. Benar-benar layak disebut Raja Iblis Kekacauan.
Di usia semuda ini, kau sudah membuat masalah untuk ayahmu. Siapa yang mengutuk saya? Yuan Bao. Di mana orang yang Anda panggil? Di sana. Tidak Yuan Bao. Ini orang yang Anda panggil. Dia bahkan hampir tidak bisa berjalan tegak. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Ayah, apa kamu belum dengar? Seorang tetua dalam keluarga adalah harta karun. Kita dijamin akan memenangkan kompetisi ini. Sungguh kesombongan. Seorang lelaki tua renta. Benar-benar berani mengatakan dia dijamin menang. Saya adalah Xiao Wuji, Xiao Ji ahli penilaian batu kasar. Hao Wiji. Song Qingqi. Dengan Xiao tua membantu saya. Saya ingin lihat bagaimana kamu menang. Orang tua, kamu hanya punya satu mata tersisa. Bisakah kamu masih melihat dengan akurat? Kamu, Pembuat pamer kecil ini benar-benar sesuai dengan gelar Raja Iblis Kekacauan, terkenal karena selalu menendang orang cacat. Kaki baik yang persisa, memuaskan. nah, apa yang kau tahu? Xiao tua memotong batu lebih 20 tahun. Dan dia tidak pernah gagal. Bagaimana bisa bocah kecil sepertimu berbicara omong kosong? Ayahku belum mati selama lebih dari 20 tahun. Apakah itu membuktikan dia tidak akan mati? Gadis kecil, bermulut tajam tidak ada gunanya. Di arena pemotongan batu hanya memotong giok adalah kebenaran mutlak. Pamer di depan seorang ahli. Orang tua, jangan bilang aku menindas orang cacat sepertimu. Potong batu mentah manapun yang kamu mau. Jika kamu menemukan sedikit pun warna hijau, aku kalah. 100 juta per putaran. Apakah kamu berani bertaruh? 100 juta per putaran. Gadis kecil ini, taruhan yang sangat besar. Kepentingan apa? Kurasa gadis kecil ini benar-benar gila. Dia bilang Xiao tua tak bisa potong giok hijau. Bukankah dia terburu-buru menyerahkan uang? Yuan Bao. Bukankah kamu bermain terlalu besar? Jangan khawatir. Dengan aku di sini, kita tidak akan kalah. Ayah, sebenarnya kunci kali ini ada padamu. Aku. Ya, selama kamu bertahan, kita tidak akan kalah. Kenapa aku merasa sedikit dingin? Gadis kecil, di arena pemotongan batu usia tidak penting. Aku tidak akan, karena kau masih anak-anak, mengalah padamu. Jangan khawatir Pak Tua. Aku tidak akan melepaskanmu. Hanya karena kamu cacat, aku pasti akan membuatmu kehilangan segalanya sepenuhnya. Xiao tua, mereka sangat ingin menyerahkan uang. Kita ambil saja. Aku ingin lihat, berapa kali keluarga Song mampu menanggung kekalahan. Ibu, percayalah padaku. Pemotongan batu, dia seorang profesional. Baiklah. Aku akan bertaruh denganmu. Kalau begitu hari ini aku akan tunjukkan padamu keahlian orang tua ini. Potong batu. Ya. Ayo. Potong batunya. Roh batu kelahiran bumi, dengarkan perintahku. Datanglah. Apakah kamu sedang flu? Tidak mungkin. Aku sudah lama tidak memilikinya. Aku tidak pernah salah. Xiao tua, tidak menghasilkan apa-apa. Xiao tua ternyata ada saatnya salah menilai. Xiao tua, apa yang terjadi? Itu seharusnya tidak benar. Secara logika, itu pasti harus menghasilkan giok. Sudah kubilang Pak Tua. Kamu hanya punya satu mata yang tersisa. Bagaimana kamu bisa mengerti batu mentah? Kau, Apa katamu? Cepat bayar uangnya. kau bocah kecil. Jangan terlalu sombong. Ayo, aku punya 1 miliar di sini. Jika kau punya nyali, kau bisa memenangkan semuanya. Tidak, Milikku semuanya milikku. Xiao tua. Bahkan harimau pun terkadang tertidur. Jangan khawatir. Aku percaya pada kemampuanmu. Pria bermata satu. Aku masih berpegang pada apa yang kukatakan. Selama Jok muncul, maka aku kalah. Kali ini aku akan memotongnya sendiri. Ini sudah pasti.
Bagaimana ini mungkin? Itu tidak menghasilkan giok lagi. Bagaimana mungkin? Bukankah dia mengklaim selama 20 tahun The bahwa film was dia tidak pernah membuat translated kesalahan and dalam penilaian? narrated by M. Bagaimana bisa begitu? Ibu, mengapa kamu begitu naif? Mungkin dia menyuap lawannya untuk menciptakan bagi dirinya sendiri persona seorang ahli pemotong batu. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu. Tepat sekali. Hal-hal seperti membayar uang untuk membeli persona. Sudah terlalu banyak kulihat. Kau bicara omong kosong. Aku memenangkan semuanya berdasarkan keahlianku sendiri. Kalau begitu katakan padaku, mengapa keempat batu mentah itu tidak menghasilkan giok sama sekali? Ini, Nah, kamu tidak punya atau apa untuk dikatakan sekarang kan? Pantas saja orang bilang, kamu hanya punya uang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana otakmu disusun. Kamu benar-benar percaya pria bermata satu adalah ahli pemotong batu. bocah. Jangan sombong. Ada apa? Aku menghasilkan uang dan aku tidak boleh senang. Tuan Mudalu, kau harus percaya padaku. Tidak apa-apa Xiao tua. Aku tentu saja percaya padamu. Tapi kali ini, kau harus melihat dengan cermat. Tuan Mudalu tenang saja. Kali ini aku pasti akan mengambil 400 juta ini. Menangkan kembali modal dan bunga. Paman jahat, apakah menurutmu kali ini dia akan bisa menghasilkan giok? Tentu saja dia bisa. Barusan adalah kecelakaan. Paman jahat, karena kamu begitu percaya padanya, mengapa kita tidak bertaruh juga? Bagaimana? Nyonya kecil ini akan menipu seseorang lagi. Apa yang kita pertaruhkan? Uangnya semua ada pada ibumu. Aku tidak punya uang. Paman jahat, mengapa kamu mengatakan itu? Mengingat hubungan kita, bahkan jika kamu punya uang. Bisakah aku menerimanya? Kalau begitu kau tidak akan bertaruh uang. Apa yang ingin kau pertaruhkan? Kita akan bertaruh pada si mata satu. Apakah itu bisa menampakkan giok? Jika itu menampakkan giok, ayahku makan kulit batunya. Kenapa aku? Putrimu sendiri. Tidakkah kau tahu dirimu sendiri? Dia adalah tipe orang yang bersedia mengambil risiko sendiri. Bagaimana jika itu tidak menghasilkan giok? Jika tidak tentu saja kamu yang memakannya. Aku Aku mengerti sekarang. Sebenarnya paman jahat kamu. Secara fisik berada di kubu Cao. Tetapi secara mental setia kepada Han. Dan sebenarnya tidak percaya bahwa si mata satu bisa menampakkan giok. Kan? berhenti The menabur film was perselisihan. translated Aku and memberitahumu. narrated by Aku benar-benar M. percaya pada Xiao tua. Xiao tua pasti akan memotong giok. Baiklah. Kalau begitu itu kesepakatan. Aku belum setuju. Hanya, Ayah, sepertinya kamu tidak menginginkan uang ini lagi. Yuan Bao. Kamu anggap ayahmu siapa? Kita adalah ayah dan anak perempuan. Demi kamu. Lupakan tentang memakan kulit batu. Bahkan memakan batu keras juga tidak masalah. Bagus. Taruhannya sudah diselesaikan. Paman jahat. Beraninya kamu menggertakku. Jika dendam tak tuntas aku, bukan Yuan Bao. Hei Yuan Bao. Apakah kamu mungkin punya cara khusus? Ayah, rahasia lainnya tidak boleh diungkapkan. Baiklah. Kamu bahkan menjaga jarak dari ayahmu sendiri ya. Omong kosong. Jika aku membiarkanmu tahu, semua karma akan ditanggung olehmu. Itu tidak boleh. Xiao tua. Kali ini seharusnya tidak ada masalah. Kal, omong kosong. Jika kali ini tidak menampakkan giok, itu berarti batu kasar di toko ini semuanya palsu. Cukup, Pak Tua. Jelas kamu sendiri yang tidak kompeten. Jangan mencoba menyalahkan toko batu. Xiao tua, jangan buang kata-kata padanya. Potong langsung. Tampar wajahnya. Potong lagi. Munculkan giok. Berhenti bicara omong kosong. Terus potong. Palsu. Ini pasti palsu. Wajahku sakit sekali. Jadi bukan wajahku yang ditampar. Tuan Mudalu. Batu kasar di toko batu itu pasti palsu. Pasti begitu. Benar. Menyalahkan jalan karena tidak rata, padahal orangnya tidak kompeten. Apakah kamu percaya potongan bahan sisa ini bisa menampakkan giok? Ini adalah bahan limban yang dipotong dari toko batu kami. Aku tahu. Aku tidak akan memotong giok dari bahan sisa.
Bagaimana kamu membuktikan semuanya sampah? Kau gadis sialan. Kau sudah keterlaluan. Jika bahan bekas ini bisa menghasilkan giom, aku akan memberimu 100 juta. Aku akan memberimu 1 miliar. Kamu ingin memenangkan kembali segalanya dalam sekali jalan. Aku suka itu. Berikan padaku. Hanya batu rusak ini bisa menghasilkan giom. Aku akan memakannya di sini. Ditemukan. Giok telah muncul. Hijau imperial kualitas terbaik. Sungguh menjengkelkan membandingkan orang. Bagaimana aku baru saja dengan santai menambil. Dan ternyata itu adalah giok imperial hijau kelas atas. Kamu setuju kan? Pria The bermata film satu. was translated tua. and narrated by M Media. Orang tua. Jangan pura-pura mati. Bayar. Ini dia. Ayo pergi. Berhenti. Paman jahat. Apakah kamu melupakan sesuatu? Yuan Bao. Bagaimana mungkin aku marah pada pamanku? Sekarang kamu tahu aku pamanmu. Terlambat. Makan pelan-pelan. Jika tidak cukup, ibu akan memasak lebih banyak hidangan untukmu. Ibu, Yuan Bao tidak bisa makan lagi. Selesai makan. Selamat tahun baru dan kemakmuran. Beri aku amplop merah. Tidak ada. Katya, kamu memaksaku. Langit dan bumi sekte misterius. Sumber dari semua energi vital. Dibudidayakan melalui zaman yang tak terhitung. Kekuatan ilahi bila diri sejati. Apa yang akan kau lakukan? Solin, berikan padanya dengan cepat. Cepat. Ini praktis perampokan. Paman jahat. Dan milikmu juga. Kau membuatku terlihat seperti ini. Dan kau masih berani meminta uang padaku. Tidak. Bagaimanapun rumah ini bukan milikku. Meski kau hancurkan kepala, aku tak beri padamu. Paman jahat. Jangan paksa aku menamparmu. Selamat tahun baru. Ini dia. Jangan datang mencariku lagi. Silakan tertawa. Mari kita lihat berapa lama kau bisa terus tertawa. Kamu tahu apa yang baik untukmu. Aku tidak akan mencukur rambutku selama bulan lunar pertama. Yuan Bao. Apa maksudmu? Aku berpikir ayah karena ayah sangat miskin. Sedikit uang yang ayah berikan. Aku pasti tidak akan membutuhkannya. Jadi aku tidak akan mengambilnya. Aku. Yuan Bao. Ayo, ibu mengucapkan selamat tahun baru. Terima kasih ibu. Aku juga punya hadiah untukmu. Aku secara khusus memberkati ini. Leontin Giok. Ini bisa menjagamu tetap aman. Terima kasih Yuan Bao. Itu. Yuan Bao. Beri aku satu juga maukah? Akhir-akhir ini aku merasa sedikit sial. Ayah, nasibmu lebih keras dari besi. Ayah sama sekali tidak membutuhkannya. Kalau begitu hubungan kita sudah mendingin. Qingji. Duduklah. Ada apa? Itu. Kal. Aku salah. Aku pantas dipukul. Song Mingjing, trik apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Qingji. Mingjing dan aku, dengan tulus ingin meminta maaf kepadamu. Di masa lalu, aku selalu berpikir tentang memperjuangkan lebih banyak untuk Mingjing. Tapi apa yang dikatakan Tian Jiao hari ini, menyadarkanku. Kita adalah keluarga. Ini seharusnya tidak terjadi. Saling menyakiti. Kita adalah keluarga. Ketika kau membuat ayahku saat itu mengusir anakku, apakah kau pernah menganggap kita sebagai keluarga? Ibu, Ibu baik-baik saja. Aku tidak peduli trik apa yang ingin kau mainkan hari ini. Aku sama sekali tidak akan memaafkanmu. Ayo pergi, Qingji. Kakak. Tunggu sebentar. Apa yang sedang kau coba lakukan sekarang?
Yuan Bao, bagaimana kalau aku membawamu untuk mandi dulu? Dia kembali. Ayo, mari kita pergi. Ayah, paman-paman jahat dan mereka pasti akan membuat masalah untuk ibu. Mengapa ibu tidak mengizinkanku tinggal? Yuan Bao, dengarkan apa yang ayah katakan. Apapun yang terjadi, kita berdua adalah orang luar. Urusan keluarga Song. Tidak pantas bagi kita untuk terlalu ikut campur. Aku adalah anak ibu. Aku bukan orang luar. Baiklah, jadi hanya aku satu-satunya orang luar ya. Tapi Yuan Bao, mereka memang mengatakan satu hal dengan benar. Ibumu dan mereka, bagaimanapun juga adalah keluarga. Pikirkanlah, jika mereka benar-benar berselisih, apakah ibumu bahagia? Dunia orang dewasa sungguh sulit dipahami. Dasar kau. Bisakah aku memberitahumu sekarang? Masalah ini, aku awalnya berjanji pada ayahmu bahwa aku sama sekali tidak boleh memberitahumu. Namun, demi hubunganmu dengan Ming Jing, aku tidak bisa mengkhawatirkan itu lagi. The film was Qingqi, translated sebenarnya, and narrated by anakmu M. masih Media. hidup. Apa? Apa katamu? Qingqi, jangan gelisah dulu. Dulu, kamu hamil di luar nikah. Itu salahku. Aku mengambil kesempatan untuk menyesatkan ayahmu. Mempertimbangkan reputasi keluarga Song. Aku membuatnya mengirim anak itu pergi. Tapi bagaimanapun juga, aku juga seorang ibu. Jetty, aku belum bisa tega sepenuhnya meninggalkan anak itu. Apakah kau masih mencoba menipuku? Apakah kau mencoba untuk mencari anak palsu untuk disamarkan? Untuk menabur perselisihan antara aku dan Yuan Bao. Bagaimana mungkin kakak? Aku akan membawa anak itu ke sini besok. Kita bisa melakukan tes paternitas di sini. Kita adalah keluarga. Bagaimana mungkin kami menipumu? Benar. Qingqi, aku benar-benar tahu aku salah. Oleh karena itu, aku ingin membantu kalian ibu dan anak bersatu kembali. Selain itu, meskipun Yuan Bao patuh dan lucu, dia tetap bukan anak kandungmu. Cukup. Aku tidak mau mendengar kau mengatakan hal seperti itu lagi. Bahkan jika anak itu kembali, Yuan Bao tetaplah putriku. Ya. Aku akan membawa anak itu besok. Besok, kau bawa anak itu. Kirim ke rumah sakit ibu kota. Aku sendiri yang akan mengatur seseorang untuk memeriksanya. Tidak masalah. Ibu, apakah mereka membuli ibu? Ayo, aku bantu ibu beri pelajaran mereka. Yuan Baoku. Bagaimana kau bisa begitu perhati-hatian? Sekecil ini. Dan kau sudah tahu cara melindungi ibu. Tentu saja. Dengan Yuan Bao di sini, tidak ada yang boleh berpikir untuk membuli ibu. Jangan khawatir Yuan Bao. Tidak ada yang akan menindas ibu. Sepertinya, Yuan Bao benar-benar menganggapku sebagai ibunya. Sepertinya masalah ini lebih baik belum diberitahukan padanya. Ibu, ada apa denganmu? Bukan apa-apa. Yuan Bao, bukankah kau selalu bilang kau ingin kembali dan menemui gurumu? Besok biarkan ayahmu mengantarmu membeli hadiah. Aku akan dalam beberapa hari kembali bersamamu. Bagaimana kalau begitu? Baik, Eyo Siu Siu. Sapa ibu. Siu-siu murid King Yun. ibu. Semuanya. Kita tunggu sampai hasil identifikasi keluar baru kita bicarakan. Berapa lama sampai hasil tesnya keluar? Jangan khawatir Presiden Song. Rumah sakit kami memiliki yang paling canggih. Teknologi pengujian DNA. Hanya butuh 2 jam untuk mendapatkan hasilnya. Kamu harus memastikan hasilnya benar-benar mutlak. Pergi sekarang. Ya, kakak aku akan pergi. Berhenti di situ. Sebelum hasil identifikasi keluar, kamu tidak diizinkan pergi kemanapun. Mengerti? Gawat. Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ibu. Ibu. Bibi. Jika Bibi tidak menyukai Siu-Siu, maka kirimkan Siu-Siu kembali. Siu-Siu sudah senang. Hanya karena pernah bertemu Bibi sekali. Bagaimana jika dia benar-benar anakku? Siu-siu, aku tidak membencimu. Hanya The film was saja, translated hasil identifikasi and belum keluar. narrated by M. Media. Dan aku takut membuat kesalahan. Kakak, aku pikir Siu-Siu terlihat persis. Seperti dirimu saat kamu masih kecil. Tidak mungkin salah. Dia pasti anakmu. Yuan Bao, mengapa kau membawaku ke rumah sakit? Tentu saja kami datang untuk mencari ibu.
Aku tidak mengkritik ayah. Ayah, tapi ayah harus lebih dekat. Ibu sangat cantik. Bagaimana jika dia kabur? Jika bukan, karena kemampuanku untuk memprediksi, ayah akan menjadi bujangan selamanya. Kau benar-benar bisa memperlakukannya sebagai ibumu. Haruskah aku perlakukan dia istriku? Mengapa ayah masih berdiri terpana di sana? Ayo pergi. Direktur Son, laporan tes sudah keluar. Laporan uji. Dia benar-benar putriku. Anakku. Siu, bukankah kamu selalu ingin menemukan ibumu? Dia ada di sini sekarang. Mengapa kamu bersembunyi? Ibu. Ibu. Anakku, Ibu. maafkan aku. Anakku, ini semua salah ibu. Ini semua salah ibu. Ibu tidak akan pernah lagi meninggalkanmu. Ibu. Siapa dia? Yuan Bao. Dia adalah Yuan The Bao. film was translated Dia adalah and Siu Siu. narrated Dia by adalah M Media. putri kandung ibumu. Nenek tuaku bicara omong kosong. Aku adalah putri kandung ibu. Yuan Bao. Hasil identifikasi sudah keluar. Bagaimana mungkin itu palsu? Diam. Yuan Bao jadilah anak baik. Kamu dan Siu Siu, kalian berdua adalah putri kandung ibu. Itu tidak benar, Ibu. Aku sudah melakukan ramalan untukmu, Ibu. Ibu hanya punya satu putri, dan itu aku. Ramalan. Yuan Bao. Tahyul feodal ini masih. Lebih baik jangan dilakukan. Ibu. Ibu tidak perlu merasa terbebani. Jika kakak Yuan Bao tidak menyukaiku, sebaiknya aku pergi saja. Berhenti berpura-pura di depanku. Katakan padaku, kau mendekati ibu. Apa sebenarnya niatmu, kakak Yuan Bao? Aku tidak. Baiklah. Bahkan kau tidak mempercayaiku. Aku tidak akan pernah bicara denganmu lagi. Bukan apa-apa. Kau urus Siu-Siu dulu. Aku akan pergi mencari Yuan Bao. Ayah Bao. Ibu jahat. Bagaimana mungkin tidak ada satupun dari kalian yang mempercayaiku? Aku tidak akan pernah bicara denganmu lagi. Aku akan mencari guruku. Yang mulia berita terukur. Hidung sapi tua. Yuan Bao sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Aku sarankan kau segera pergi. Kau dah emas pahala tahu. Ternyata ada pada seorang anak. Sungguh konyol. Siapa kau? Mengapa kau tahu tentang roda emas pahala? Siapakah aku? Aku pendeta tahu. Nama keagamanku adalah Kinyun. Membahas hierarki. Aku adalah paman guru seniormu. Taois Desa Yun. Kultivasi tahu. Dari mana beda kebenaran dan kejahatan? Semua itu hanyalah beberapa orang rendahan yang pici, membedakan yang pantas dan iri pada yang mampu itu saja. Benar, paman guru senior, semua yang kau katakan benar. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang baik. Karakter Gin, Bumi Sungai Kereta. Paman guru senior, kita adalah keluarga. Pahala roda emas. Bantai bunuh jebat putus. Formasi pedang buka. Dupa dan lilin padam. Bencana muncul. The film King was Feng dengarkan translated perintahku. and Yuan Bao narrated by membawa M roda emas Media. pahala. Kesengsaraan yang ditakdirkan untuknya telah dimulai. Kau segera turun gunung bantu atasi sengsara. Jangan tunda. Murid. Dengan hormat mematuhi titah. Yuan Bao. Yuan Bao. Masih belum menemukannya. Ini semua salah Siu Siu. Aku membuat kakak Yuan Bao marah. Itulah mengapa dia pergi. Jangan salahkan dirimu, Siu Siu. Ibu yang tidak memikirkan semuanya dengan matang. Tidak apa-apa. Yuan Bao bukan anak biasa. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Mungkin. Dia hanya menemukan tempat untuk bersembunyi. Aku akan mencari lagi. Cuaca mulai dingin. Kau harus membawa anak itu kembali dulu. Baiklah, jika ada kabar tentang Yuan Bao,
Segera beritahu aku. Jangan sia-siakan usahamu. Yuan Bao. King Chi. Belum tidur. Aku tidak bisa tidur. Katakan padaku, sebenarnya kemana Yuan Bao pergi? Aku juga tidak tahu. Karena pekerjaan. Sebenarnya, Yuan Bao jarang tinggal bersamaku. Sebagian besar waktunya dihabiskan bersama gurunya, berlatih di kuil Tao. Kalau begitu katakan padaku, mungkinkah dia kembali ke kuil untuk mencari gurunya? Maafkan aku. Aku terlalu gelisah barusan. Tidak apa-apa. Sebenarnya aku juga memikirkan hal itu. Tapi, Guru Tao King Feng The film was sulit ditemui translated seperti naga and tanpa kepala narrated tanpa by ekor. M-Media. Aku tidak bisa menemukannya sama sekali. Jadi kupikir, aku akan secara pribadi pergi ke sana besok pagi-pagi dan memeriksa istana Shenwu. Jika Yuan Bao tidak ada di sana, kemungkinan besar Guru Tao King Feng pasti punya cara untuk menemukannya. Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Jika aku tidak melihatmu hari ini dan Xiu melakukan tes paternitas, aku benar-benar masih akan ragu. Apakah kau benar-benar adalah ibu Yuan Bao? Selain aku dan gurunya, dia belum pernah sedekat itu dengan orang lain. Aku adalah ibu Yuan Bao. Namun, cukup aneh untuk disebutkan. Aku selalu merasa Yuan Bao memiliki semacam perasaan yang sangat akrab. Yang mulia abadi tak terukur. Guru Tao King Feng, mengapa kau datang? Di mana Yuan Bao? Guru Tao, apakah kau menyarankan? Mungkin saja, seseorang demi merebut roda emas pahala pada Yuan Bao. Tepat sekali. Orang ini sangat mungkin adalah murid senior saya, Qin Yun. Dia, kultivasi tahunnya sangat tinggi. Terlebih lagi orang ini terhadap roda emas pahala selalu menyimpan niat buruk. Inilah sebabnya dia baru saja diusir dari sekte oleh guru saya. Lalu apa yang harus kita lakukan jika Yuan Bao jatuh ke tangannya? Bukankah itu? Jangan panik dulu. 3 hari dari sekarang, Tisha, Poijin, Danlam, ketiga bintang sejajar dengan matahari. Ini adalah hari terbaik untuk mencabut roda emas pahala. Sebelum itu, Yuan Bao tidak akan dalam bahaya. Siapa? Ketika aku bangun, aku tidak melihat ibu. Jadi, dia adalah putri Nona Son. Maafkan aku anak kecil. Kalian semua, jangan terlalu khawatir. Hari ini, saya membawa yang ditinggalkan guru untuk menghadapi Qin Yun. Pedang berharga 7 bintang. Selama kita bisa menemukan lokasi Qin Yun, kita pasti akan bisa menyelamatkan Yuan Bao. Sekarang, hanya ini yang bisa kita lakukan. Guru benar-benar ahli strategi yang brilian. Mengatur agar aku terus bersembunyi di keluarga Song. Memang telah membuahkan hasil. Kau pikir bisa lawan guru sendiri? Saya tidak menyangka ini. Di saat seperti ini, kamu masih bisa makan. Apa kau pikir jika aku menangis dan beratap, paman senior kau akan membiarkanku pergi? Tentu saja tidak. Kalau begitu sudah beres. Karena aku tak tidak bisa melarikan diri. Sebaiknya aku mati dengan perut dingin. Temperamenmu cukup bagus. Namun, sayang sekali.
Jadi kenapa? Mereka masih mempercayaiku bukan? Mereka tidak mempercayaimu. Kau, Cukup. Bukankah saya memerintahkanmu untuk terus menyusupi keluarga Song dan membantuku menyelidiki pergerakan King Feng dan kelompoknya? Mengapa kamu di sini? lapor guru. Tepat seperti yang guru prediksi. Kemarin pendeta tahu King Feng tiba di keluarga Song. Guru, murid guru diam-diam mengupin pembicaraan mereka dan membuat penemuan besar. Guru, ini adalah pedang berharga 7 bintang. Yang pendeta tahu tua King Feng. Dia bilang itu ditinggalkan oleh Maha Guru. Khusus untuk menghadapi guru. Kuil punya benda seperti ini. Kenapa aku tidak tahu? Aku tahu itu. Orang tua itu pilih kasir. Bahkan setelah mati dia masih meninggalkan hal seperti ini. Aku ingin melihat. Apakah ini penemuan yang kamu sebutkan? Bagaimana ini mungkin? Itu sangat lucu. Kau benar-benar mengambil kotak kosong sebagai harta karun. Dan merusak usaha besarku. Bagaimana aku bisa mengampunimu? Tianjun The Dakroku. film was translated Ayah. and narrated by M Media. Yuan Bao, kau baik-baik saja. Ayah, aku baik-baik saja. Kakak seperguruan. Setelah bertahun-tahun, kamu masih begitu kejam. Aku sedang mendisiplinkan muridku sendiri. Mengapa kamu ikut campur? Kakak seperguruan. Tidak bisakah kamu melepaskan masa lalu? Cukup bicara. Jika kamu ingin menyelamatkan muridmu, maka tunjukkan padaku kemampuan yang sebenarnya. Roh jahat berkumpul. Anak iblis turun. Bangkit. Kamu benar-benar telah menyerah pada jalur iblis. Jalur iblis. Itu adalah iblis sekaligus jalan. Aku tidak peduli apakah kau iblis atau jalan. Jika kau berani mengganggu Yuan Bao, aku akan memastikan kau tidak bisa pergi. Ayah, hati-hati. Tian Jiao. Kamu istirahat di samping. Sisanya, serahkan padaku. Petil 9 langit. Patuhi perintahku. Cepat turunkan petir dewa. Turun ke alam fena dan hukum kejahatan. Guru, hati-hati. King Feng. Ini adalah konsekuensimu karena berhati lembut. Guru, Yuan Bao, jangan takut. Guru baik-baik saja. Kematian sudah dekat. Dan kamu masih berbicara keras. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Dan kemudian pergi mencabut roda emas pahala. Pembasmi abadi. Pergi. Tian Jiao, kemarilah di belakangku. Langit dan bumi asal mula yang mendalam. Akar fundamental. Kultivasi luas selama yang tak terhitung. Buktikan kekuatan duaku. Penghalang cahaya emas buka. Buka. Adik seperguruan saya. Bertahun-tahun telah berlalu. Dan kamu masih sangat tidak berguna. Pembantaian abadi. Muncul. guru. Pendeta tahu. Pendeta tahu Bao. Aku akan membunuhmu. Kamu mencari mati. Tian Jiao. Ayah. Lin, Bin, Dua, Jia, Ji, Shin, Li, Tian, Sing, roda emas pahala. Memaksa mengaktifkan roda emas pahala. Yuan Bao, jangan. Jangan lakukan itu Yuan Bao. Buka untukku. Yuan Bao. Yuan Bao, kau baik-baik saja. Jangan tidur Yuan Bao. Pendeta tahu apa yang terjadi. Roda emas pahala terhubung dengan hidupnya. Itu menghancurkan 4 pedang pembasmi abadiku. Dengan dampak sebesar itu, apakah kamu pikir dia masih bisa hidup? Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Meskipun saya tidak mendapatkan roda emas pahala, itu bukan kerugian, lihat saja. Berhenti. King Chi. Adik seperguruan saya yang terkasih. Sepertinya, saya adalah orang yang tertawa terakhir. Yuan Bao. Jangan bergerak. Benar-benar pantas menjadi putraku. Apel.
Kamu tidak benar-benar berpikir. Mingjing adalah putramu kan? Kau, apa maksudmu kamu? Aku memanggilmu ayah selama 20 tahun. Namun di matamu hanya ada wanita ini Song Qingqi. Bahkan sekarang, kamu tidak akan memberikan perusahaan itu kepadaku. Song Mingjing, apakah kamu ini manusia? Selama bertahun-tahun ini, meskipun kamu bukan putra kandung ayah, apakah dia pernah memperlakukanmu dengan tidak adil? Diam. Wanita celaka, kamu. Kau belum boleh menyakitinya. Aku masih perlu menggunakan darah segarnya untuk The melucuti film roda was emas pahala translated sebelum waktunya. and narrated by Kamu M. adalah Media. orang yang membunuh Yuan Bao. Itu bukan hakmu. Nah, kemarilah. Teteskan darah segarmu ke kompas. Kalau tidak, aku akan membunuhnya sekarang juga. Tidak, tidak. Cepatlah. Jangan sakiti dia. Aku akan meneteskannya. Bagus. 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 Sekarang selama aku punya darah segarmu, aku bisa memulai ritual lebih awal. Roda emas pahala. Roda emas pahala. Menggunakan darah sebagai katalis. Membuka jalan menuju surga. Yuan Bao. Kembali. King Feng. Kau mencari mati. Yuan Bao. Hanya ini semua kemampuan yang dimiliki gurumu. Kau harus kembali. Yuan Bao. Yuan Bao. Mati. Guru Tao King Feng telah mencapai kelabadian dan naik. Kita seharusnya tidak mengganggu kedamaiannya. Yuan Bao. Karena kamu bisa menyelamatkanku. Kamu pasti bisa menyelamatkan guru Tao King Feng juga. Kamu harus menguatkan dirimu. Bagaimana keadaan Yuan Bao? Guru bilang dia baik-baik saja di bawah sana. Raja Neraka dan para yaksa melayaninya dengan dekat. Dan pertunjukannya cukup megah. Jadi dia berencana menikmati kehidupan damainya di bawah sana. Dan tidak akan kembali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua keras kepala ini. Karena Guru Tao King Feng telah membuat pilihannya sendiri, maka memang harus begitu. Benar. Guru bilang mulai sekarang. Istana Zhenwu adalah milikku. Apa kamu aku menyewakannya padamu? Untuk pernikahanmu, aku akan memberimu diskon 20%. Kau si mata duitan kecil. Kau bahkan berani menghasilkan uang dari orang tuamu sendiri. Ayo pergi.